sejati. Biar Engkau dapatkan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah dari hatimu. Hamba-Mu tidak memiliki apapun kalau Tuhan tidak mengurapi. Sebab hamba ada karena anugerah Tuhan. Berbicaralah dari hatimu sekali lagi. Terima kasih Bapa, yang lemah dikuatkan karena firman-Mu. Yang jatuh diangkat kembali. Tapi semua apa yang kami alami, kami biar kerajaan neraka jiwa yang di Bapa. Saja yang coba merongrong menghancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini. Demi nama Tuhan Yesus, orang percaya yang siap diberkati untuk menjadi berkat. Mari katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom, saudara. Ini sebuah anugerah buat saya ada di tengah-tengah saudara. Ya, mungkin saya terakhir datang sudah cukup lama. Ya, jadi ini sebuah anugerah untuk sekali lagi saya boleh bersama-sama dengan saudara. Ya, yang belum kenal, saya punya nama Rubin Ong. Ya, bisa menurut saya, ya very simple. Namanya hubungan antara Bapa kita dengan kita sebagai anak. Ya, jadi kalau saya ditanya begini sama banyak orang, Pak Rubin sebetulnya, church itu talking about apa sih? Gereja itu bicara soal apa? Ya, simple banget. Gereja itu sebetulnya bicara tentang intimasi, keintiman antara Bapa dengan anak. Saudara percaya kita anak-anaknya? Kalau kita tahu ini Bapak Ibu ya, saya tahu dihadap ya, bahkan ada pengamat berkata kita ini sekarang mengalami kerugian di atas 15%. Ya, nilai kurs rupiah terhadap dolar makin naik, ya bahkan tidak cenderung turun, makin terus naik. Nah, saya tahu begini, semua yang ada sebetulnya sudah tertulis di Alkitab. Yang setuju katakan amin. Bahkan kalau saya boleh berkata, ini adalah peluang akan munculnya antikris ke depan, makin terbuka lebar di luar sana. Tapi saya beritahu buat saudara, kalau yang di luar sana tidak bisa kita kendalikan, mari belajarlah mengendalikan yang ada di dalam, yaitu hati kita. Semua boleh tergoncangkan, yang penting hati kita tetap melekat pada Tuhan. Ya. Oh, orang ngomong ini, Bapak pendeta enak sekali ngomong begitu. Oh, saya juga ngalami. Semua kita ngalami proses kok. Saya tahu nggak gampang menghadapi kehidupan. Banyak orang Kristen juga berjatuhan, ya. Yang murtad makin banyak. Saudara nggak perlu khawatir. Orang berkata, Pak, kok sekarang gampang orang murtad? Ya, firman Tuhan sudah nyatakan itu kok. Ya, makanya kalau kita nggak kita buat tujuan khawatir. Sebab gini, Bapak kita luar biasa. Ya, saya ingat satu orang songwriter, pencipta lagu, itu angkatannya Michael W. Smith. Ya, orang lebih tahu Michael daripada orang ini. Namanya Brian Duncan. Ya, dia pencipta lagu yang lagu-lagunya luar biasa. Ya, tapi orang lebih banyak tahu Michael W. Smith ya. Mungkin beberapa saudara tahu lagu-lagunya bagus. Nah, Brian Duncan itu seorang songwriter. Satu kali menciptakan lagu, saya gemar sekali dengan lagu ini. Judul lagu ini yang menjadi favorit adalah Child's Love, ya, atau cerita orang tua. Satu kali ya, kalau di sini mungkin ke Tretes atau kemana lah ya, daerah-daerah tinggi begitu, puncak ya, di daerah gunung. Jadi waktu dia lagi liburan, pagi-pagi dia bangun,
Dia kemudian begini, lagi minum kopi, kemudian tulis-tulis lagu di teras, di beranda, dia sambil duduk. Nah, beberapa saat kemudian, dua anaknya dia, masih kecil-kecil, SD begitu ya, umur belasan tahun lah ya. Itu keluar dari tempat itu, tempat mereka istirahat, kemudian mereka begini, main-main di taman. Jadi dia ngeliatin dari jauh, dia jagai juga supaya nggak terjadi apa-apa. Jadi ini anak-anak mainan, tendang-tendangan bola, kemudian begini, ya semprot-semprotan air, gulung-gulungan di rumput. Mereka begini, sukacita sekali, tertawa lepas ya. Tertawanya itu lepas. Biasanya kalau orang dewasa kan tertawa-tertawa tapi ada unsur politisnya biasanya ya. Nah ini tertawa enggak? Tertawa lepas, tertawa bebas. Tiba-tiba Bapak Ibu ya, Tuhan itu kalau melawat luar biasa. Makanya saya beritahu, Tuhan bisa melawat kita di mana saja. Tidak hanya dalam ibadah, tidak hanya dalam gedung gereja, di mana saja Tuhan bisa melawat kita. Makanya tiap hari terbukalah dengan lawatan Tuhan. Tuhan bisa melawat orang di mana saja. Jadi waktu kemudian dia lagi lihat anak-anaknya main, tertawa lepas, tiba-tiba Brian nangis. Dia nangis. Padahal tidak lagi dengar khotbah loh, tidak lagi ibadah seperti saudara, tidak lagi praise and worship, enggak. Lagi lihat anak-anaknya main bebas, merdeka, penuh sukacita, tiba-tiba nangis. Dia nangisnya begini, ini yang dia katakan dalam lagunya. Kok kehilangan hati seperti itu? Ya, saya kehilangan gembira yang lepas. Saya tuh kehilangan hati seperti mereka, seperti anak-anak. Ya dong, mereka begitu bahagia, mereka begitu happy, mereka enggak khawatir besok makan apa. Mereka enggak khawatir tagihan listrik di rumah bagaimana. Ya dong, saya tuh seneng. Saya punya anak Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mungkin punya anak kecil ya. Saya punya anak, saya seneng sekali. Dan saya enggak mau anak saya kemudian tanya begini sama saya. Misalnya ya, anak saya datang ke kamar saya, ketok kamar saya, kemudian ngomong begini, "Pap, aku mau tanya, jangan ada dusta di antara kita." Misalnya begini, "Pap, coba aku tanya, begini, besok itu kita bisa makan enggak? Bulan depan sekolah saya bisa kebayar enggak?" Saya senang sekali anak saya enggak tanya begitu. Dan saya enggak mau dia tanya begitu. Dia enggak tahu perjuangan saya bagaimana bekerja. Ya dong, dia enggak tahu bagaimana saya dapatkan kehidupan, dapatkan uang untuk membiayai dia. Tapi aja main cara ya, Kristen kehilangan hati seperti ini loh. Oh jujur, kita gampang khawatir, kita gampang marah, kita gampang tersinggung, kita gampang pakai cara kasar. Karena begini, kita lupa identitas kita, our identity. Kita lupa DNA kita lupa siapa kita gampang curiga, kita gampang marah, kita gampang salahkan keadaan, kita gampang takut karena kita lupa, kita ini anak loh. Enggak, kita punya Bapa, dia sangat baik sama kita. Nyawanya saja diberikan, bagi masa depan, kesehatan. Cuma saya enggak mau khotbah yang rumit-rumit. Ya. Sebelum saya lupa Bapak Ibu ya, sebelum saya lupa, kita nanti akan baca Galatia 4. Saya harus katakan ya, I love the body of Christ. Saya cinta tubuh Kristus, percayalah. Saya pelayanan hampir lebih dari 20 tahun. Dan kebanyakan memang interdenominasi. Saya punya sinode, tapi saya lebih banyak equip gereja-gereja. Ya, terutama generasi. Tapi saya harus jujur akui Bapak Ibu ya. Sekarang ini yang namanya culture atau budaya kebutuhan. Kebutuhan manusia. Ada Bapak selalu punya rencana yang terbaik buat kita. Oh ya dong, ya kan? Sudah enggak usah khawatir, cuman begini, seringkali kita lebih fokus kepada kebutuhan daripada kita tahu identitas kita. Makanya maafkan saya harus katakan ini, 10 tahun terakhir ini di gereja lebih banyak para motivator daripada pemberita firman
yang mengembalikan lagi bagaimana status kita. Oh ya, bahkan beberapa teman ngomong begini, Rubin, kita perlu prihatin karena gereja sekarang jadi pantulan kebutuhan manusia. Tidak lagi menjadi begini, sinar kemuliaan Bapa. Seharusnya begini, lewat kita anak-anaknya, Bapa dipermuliakan untuk dunia sana. Amin Bapak Ibu? Oh ya, come on, mari kembali kepada identitas kita. Saudara mungkin ada yang berkata, Pak Rubin, saya malam ini datang dengan kondisi yang berat. Tidak usah khawatir. Apapun keadaan kita anak-anaknya kok. Amin. Kita tidak akan pernah ditinggal. Nah Paulus berkata begini dalam Galatia pasal 4. Coba kita lihat. Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Kalau di screen ada, saya terbantu. Thank you. Ia, ini bicara Yesus, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Baca sama-sama ayat berikutnya, umat Tuhan. Supaya kita diterima. Kita. Ayat yang ya Bapa. Yang setuju katakan amin. Oke. Jadi tujuan kekristenan mengembalikan lagi identitas kita kepada Bapa, bahwa kita anak. Ya, kalau boleh saya berkata ini, orang kalau tidak tahu identitasnya, biasanya akan gampang ketipu. Nah, orang yang gampang ketipu otomatis akan gampang kalah. Orang kalah karena ketipu, orang ketipu karena tidak tahu identitas, orang tidak tahu identitas karena tidak kembali kepada apa yang Tuhan mau. Makanya saya suka ngomong pada beberapa orang, saya katakan gini, kalau kita kehilangan identitas, kita akan gampang bingung. Kalau kita bingung, kita akan gampang ketipu. Kalau kita ketipu, kita akan gampang kalah. Kenapa orang kalah? Karena gampang ketipu. Kenapa orang ketipu? Karena bingung. Kenapa orang bingung? Karena tidak tahu identitas. Siapa tidak tahu identitas, pasti bingung. Siapa bingung, pasti gampang ketipu. Siapa gampang ketipu, pasti gampang kalah. Orang kalah karena ketipu, orang ketipu karena bingung, orang bingung karena tidak tahu siapa dirinya. Saya ulang lagi, siapa tidak tahu dirinya, pasti bingung. Siapa bingung, pasti ketipu. Siapa ketipu, pasti kalah. Jadi orang kalah karena ketipu, orang ketipu karena bingung, orang bingung karena tidak tahu siapa dirinya. Tapi hari ini, malam ini saya pastikan, saudara bukan orang-orang yang bingung. Kita tahu identitas kita, bahwa kita anak-anak dari Bapa yang luar biasa. Oke, saya harus katakan ini buat saudara, ya, karena saya nggak mau terlalu panjang bicara, tapi saya harus katakan ini, tujuan tertinggi dalam kekristenan adalah ini, nggak ada yang lain. Oke, kita coba sama-sama lihat Roma pasal 8 sebentar, ya, sebelum saya kemudian sampaikan beberapa hal. Sudah apapun yang terjadi tidak usah takut. Dia Bapa kita yang sangat luar biasa. Roma pasal yang ke-8. Bapak Ibu coba bisa lihat ayat yang ke 28. Ya. Sampai ayat yang ke 30. Ya. Sebelum saya bacakan ini, ya, saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, kalau hubungan kita Bapa dan anak, maafkan saya harus katakan ini, penyembahan kita tidak akan pakai cara-cara agamawi. Sebab gini, hubungan Bapa dan anak itu hubungan akrab loh. Oh iya dong, hubungan yang sangat natural sekali, tidak usah dibuat-buat. Ya, saya satu kali, waktu anak saya ketok pintu, ya, karena dia pulang sekolah pas pintu rumah dikunci. Begitu saya bukakan pintu, dia langsung nyelonong loh, berkata, "Hey Pap, apa kabar?" Kemudian dia cium saya, ya. Kemudian ya kita fellowship, kita kemudian guyonan, kita kemudian apa? Ya cubit-cubitan, kita kemudian makan secara natural. Kan nggak mungkin begini, begitu anak saya pulang sekolah, ketok pintu rumah, kemudian saya bukakan, dia mundur 3 langkah. Bolehkah Adin hari ini? Oh, dia. Nah, sebab ini, karena dia anak saya, dia masuk rumah biasa saja. Hubungannya hubungan yang natural, nggak dibuat-buat. Jadi saya harus katakan nih, kalau kita tahu identitas kita siapa, kita sungguh-sungguh akan menghormati Bapa di mana saja. Makanya saya harus katakan, orang kalau sadar dirinya siapa, dimanapun dia berada, dia bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Bapaknya. Amin.
Saya tidak mau hanya kudus waktu di mimbar dong, enggak. Saya tidak mau benar hanya waktu di pelayanan. Dalam semua aspek kehidupan, saya tahu siapa saya. Makanya begini, karena saya anak, saya tidak akan main-main. Papa saya selalu berkata begini sama saya, Ruby, hidup keluarga kita boleh sederhana. Tidak baik, katakan amin. Kehormatan Bapak kita yang luar biasa dipercayakan sama kita loh. Bahkan begini, dunia itu seharusnya lihat kita, dia lihat Bapak. Oh begitu saya tahu ini, saya tidak main-main, saya tidak mau sembarangan dalam kehidupan. Oh orang ngomong begini, Rubin Ong itu sederhana. Ya sebetulnya kalau orang ngomong kulit saya hitam, saya agak marah loh. Masa ini hitam sih? Enggak, kalau hitam ini ya, karpet ini kan hitam ini kayaknya ya. Enggak, kalau kulit saya hitam enggak lah ya. Menurut saya sih kulit saya sawo matang kayaknya ya. Masa ini hitam sih Pak? Enggak lah Pak ya, Pak Oke, enggak lah ya, sawo matang. Nah, kalau hitam ini speaker, orang berkata begini, Rubin Ong itu sederhana, fasilitasnya terbatas. Yang penting saya tahu siapa saya. Karena saya tahu siapa saya tidak akan main cara kasar dalam kehidupan. Saya tidak akan ngorbanin orang lain. Saya tidak akan pukul-pukul istri saya. Saya tidak akan sembarangan dalam berkata-kata. Saya akan jujur dalam mengelola keuangan. Sebab ini, kalau kita tahu kita anak siapa, kita tidak akan main-main. Kita anak dari Bapa pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas alam semesta, yang kekuatannya begitu dahsyat, yang anugerahnya tak terbatas. Itu kita Bapak Ibu. Sorry ya, kadangkala karena uang saja, iman kita gampang hancur loh. Saya lebaran kemarin tidak kemana-mana. Ya biasanya tiap lebaran seringkali ke Tanah Perjanjian. Beberapa tahun terakhir ini. Berdoa. Jakarta Selatan. Muda-muda, ada jalannya teman saya, Still Young juga, ya masih muda, mereka ibadah di Jalan Sudirman situ. Teman-teman semua ini rekan-rekan, keluarga-keluarga muda yang anak-anaknya masih kecil-kecil. Ketemu beberapa dari mereka, saya tanya, Lebaran kemana? Gak kemana-mana. Pak Rubin kemana? Saya ngomong, gak kemana-mana. Oh ya kita sama-sama nikmati Jakarta, ya nikmati Jakarta paling enak pas Lebaran. Udah. Itu enggak perlu arahan profetik itu untuk naik mobil ya. Kalau enggak lebaran begini butuh arahan profetik, mana yang macet, mana yang enggak kan. Saudara yang tahu Jakarta pasti ngerti itu ya. Jadi kemudian apa yang terjadi? Begitu saya ketemu mereka, saya tanya, iya Pak Rubin kita enggak kemana-mana. Saya tanya, kenapa? Apakah mereka enggak bisa pergi? Aduh uang mereka banyak, bisa liburan kemana saja. Saya baru tahu, ternyata begini, Pak Rubin, kami lagi nunggu teman kita punya anak meninggal di Amerika. Tapi mau dikubur di Indonesia. Saudara begitu mereka cerita, saya baru tahu luar biasa. Ceritanya dahsyat. Ini keluarga ini punya anak. Keluarga cukup kuat secara usaha. Yang saya ceritakan bukan soal usahanya. Anaknya ini setia, ibadah, pelayanan. Nah orang-orang baru tahu pelayanannya luar biasa begini. Waktu anak ini meninggal, banyak orang yang dia bantu, yang tidak kelihatan pada datang. Jadi teman-teman pada kaget, ternyata dia melayani beberapa orang, bantuin anaknya sekolah, bantuin usaha, pelayanannya itu tangannya betul-betul tidak ketahuan, tapi memberkati banyak orang. Masih muda anak, kira-kira usia 30-an tahun. Ya cantik, ya tinggi semampai. Saudara tahu meninggalnya gara-gara sakit. Sebab ini, 11 bulan yang lalu, ini cerita luar biasa Bapak Ibu ya. Dia suka kembung-kembung perutnya, seorang perempuan. Begitu di USG, didiagnosa. Kok beberapa kali nggak sembuh-sembuh? Ternyata ketahuan, dia kena itu kanker getah bening. Jadi getah bening ya, saudara mungkin tahu ini. Jadi singkat cerita, anak ini hanya dibawa ke Amerika. Di sana kira-kira hampir 10 bulan dirawat. Saya dengar saudara, saya dengar. Itu pengobatan ya tiap hari plus kamarnya. Kira-kira hampir habis 5.000 itu. Begini,
Kita pagi menyembah Tuhan, berbahasa roh, dia minta sama Tuhan cuma satu saja, Tuhan kalau nanti saya di kemo beberapa kali, permintaan saya cuma satu, tolong rambutku jangan rontok, supaya tetap lebat, tetap panjang. Dan ternyata rambutnya nggak rontok sama sekali. Ya. Dan waktu menjalani proses itu tidak gampang, Bapak Ibu, ini cancer dengan cepat menyebar kemana-mana. Saking kadangkala, saking sakitnya Bapak Ibu, sampai dia itu ditaruh alat suntik otomatis, seperti kayak ada bola begitu. Jadi dia bisa, itu isinya morfin itu. Tulang. Kayaknya enggak ada. Sama jangan tinggalkan Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap banyak berdoa, karena waktunya sudah dekat. Dia kuatin banyak orang, om tantenya yang berkunjung di sana, dikotbahin, dia tetap bersuka cita, dia tidak ngomel, dia tidak salahkan keadaan, tidak salahkan siapa-siapa, sampai akhir hidupnya, sebelum dia tutup mata. Papanya belum lama bertobat, karena dia ngomong begini sama papanya, Papa boleh diberkati, tapi lebih dari itu, Papa mesti kenal Yesus. Yesus seumur hidup keluarga. Waktu dia para, makanya teman-teman saya ngomong ini, kita tidak jadi pergi kemana-mana Pak, karena nunggu pahlawan Tuhan ini. Makanya saya beritahu buat saudara, orang kalau tahu identitasnya, di tengah kesulitan pun, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Di tengah hal yang tidak enak pun, dia tetap bisa menyembah Tuhan. Sorry to say Bapak Ibu, kalau kita lagi enak nyembah Tuhan gampang. Saya mendengar cerita ini, saya menangis loh. Saya berkata begini, anak masih muda, pendidikan luar negeri. Aku tahu kemuliaan. Saya sedang mengencourage saudara, kalau ada dari saudara yang datang mungkin berkata begini, Pak Rubin kita lagi berat. Mungkin yang saudara alami belum seberat yang dialami loh. Yuk kembali kepada identitas kita. Karena tujuan tertinggi kekristenan, saya beritahu, bukan diberkati. Sorry, kalau tujuan tertinggi kekristenan hanya diberkati, orang akan kejar itu terus. Saya percaya kok, kalau kita sungguh-sungguh, pasti kita diberkati. Amin. Tapi tujuan tertinggi kekristenan apa sih? Bahkan saya harus berkata buat saudara, tujuan tertinggi bukan hanya masuk surga. Masuk surga. Cabut saja. Ketemu busuri karena persoalannya terlalu berat. Tapi ketika tidak ada persoalan, dia tidak pengen masuk surga lagi. Jadi kemudian begini, saya berkata, wow. Jadi orang ini ngejar surga karena penderitaan terlalu berat, tidak berani menghadapi. Makanya saya harus katakan, tujuan tertinggi kekristenan bukan hanya masuk surga. Tujuan tertinggi kekristenan adalah menjadi serupa dengan anaknya, namanya Yesus Kristus. Coba kita lihat Roma pasal 8 sebentar Bapak Ibu ya. Anaknya? Goncang. Tidak usah. Biasa. Nah Alkitab berkata begini, tidak usah tepuk tangan gak apa-apa juga. Oke, Alkitab berkata begini ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang Kristen paling suka ayat 28. Oh Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi lupa ayat berikutnya tujuannya itu apa?
Kalau hanya sekedar buat kita, hanya untuk kita terus, maafkan saya, ngurusin kita terus tidak pernah selesai-selesai, percayalah. Makanya saya harus katakan, musuh terbesar kekristenan bukan setan. 2000 tahun yang lalu, setan sudah dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Musuh terbesar kekristenan, keakuan. Dan ngurusi aku terus, tidak pernah selesai-selesai. Oh iya, musuh terbesar kekristenan bukan setan. Setan sudah kalah. Lawan terbesar dari Rubin Ong adalah keakuannya Rubin Ong. Makanya kalau keakuan tidak di gereja, yang tertinggi ada di ayat yang ke-29. Yuk kita baca sama-sama umat Tuhan. Ayat 29. Baca sama-sama 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang setuju katakan amin. Tarik, saya tidak akan lama. Saudara tahu, piatu itu adalah gini, anak yang bukan anak. Saya ngomong spirit ya. Jangan saudara berkata, Pak Rubin, saya yatim piatu loh. Saya nggak ngomong itu. Ini saya bicara soal spirit, roh. Nah jadi lawan dari roh anak adalah roh piatu. Nah saya harus katakan, saya mau hancurkan roh ini dalam hidup saya. Sebab gini, kalau saudara membaca Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Sebetulnya begini, yang bungsu memang hilang, sudah. Secara teologi tidak perlu diperdebatkan. Ya, saya ingatkan ya, orang iman bungsu ini SP. Gerakan sadar pulang. Nah itu ya, hidup itu harus punya slogan itu, GSP, yaitu gerakan sadar pulang. Yuk katakan GSP Bapak Ibu. Sama-sama singkatannya apa? Gerakan sadar pulang. Tiap kita satu kali pasti pulang. Jadi anak bungsu ini pulang ke rumah bapaknya, pulang kan, dalam kondisi bangkrut, mau makan makanan babi saja tidak diizinkan. Begitu anak ini pulang, saya membaca ayat ini menangis loh Bapak Ibu. Karena begini, bapaknya lihat dari jauh, bapaknya lari jemput dia. Paling tiba apa dia lari limpet, ya kan, tergulung bisa jatuh. Jadi waktu dia tarik jubahnya ke atas, saya harus katakan buat Bapak Ibu, auratnya kelihatan, itu najis. Orang sekelilingnya akan ketawain dia, itu maaf, saya pakai bahasa ini, itu dia jadi bapak yang tolol. Saya harus katakan ini buat saudara, hati bapak itu seperti itu. Rela dirinya dianggap tolol demi anaknya loh. Kita yang bau, Rubin ini yang jorok, yang kasar, yang sudah terbuang, yang kurang ajar. Tapi Bapak tidak cuma lihat kita, Bapak lari, coba bayangkan. Itu digulung itu jubahnya, dia lari. Makanya betul, kasih itu tidak mungkin bisa dipraktekkan. Kalau harga diri kehormatan tidak kita tanggalkan. Selama orang masih mempertahankan harga diri dan apa tuh namanya, kedudukannya, sorry to say, nggak mungkin bisa praktekkan kasih. Kasih hanya bisa tanggalkan dan kuasa. Saya sih orang seperti itu nggak mungkin bisa praktekkan kasih. Jubahnya dia tarik, lambang kebesaran, auratnya kelihatan. Dia lari peluk anaknya yang bau. Cerita ini selesai. Tidak perlu diperdebatkan secara teologi. Yang sekolah teologi pasti tahu. Orang berdosa pulang, Bapak terima.
Cuman yang bahaya episode kedua, yaitu anak sulung. Maafkan ya, ini gambaran gereja. Saudara tahu, anak bungsu memang hilang karena jauh dari Bapa. Fisiknya jauh, pulang. Tapi yang bahaya anak sulung. Saya kadang merenung begini, ini kayak saya. Sebab gini, anak sulung itu hilang justru di rumah papanya loh. Mungkin ikut ibadah, mungkin masih kebaktian, mungkin masih dengerin khotbah karena di rumahnya, tapi DNA-nya, identitasnya hilang. Ya, Pak Rubin kok berani berkata begitu? Ini yang saya mau katakan. Begitu dia pulang dari tempat bekerja, dia tanya begini, ada apa ini? Pegawainya bapaknya ngomong, adikmu yang mati sudah kembali loh. Alkitab berkata begini, dia marah. Coba, dia marah sampai bapaknya keluar kan, bujuk dia. Saudara nanti baca Lukas 15 ya. Saya sering sekali membaca ayat itu ya. Makanya saya harus katakan ini ayat perlu direnungkan baik-baik. Begitu kemudian bapaknya membujuk, ayo anakku, kita sama-sama pesta. Bapaknya, saya beritahu. Anak itu bekerja demi kehormatan Bapa. Anak itu melayani demi kehormatan Bapa. Makanya saya selalu cek begini, saya tuh jadi pendeta mau cari apa sebetulnya? Saudara tahu? Anaknya berkata begini, Pap, aku kerja bertahun-tahun. Tidak pernah Bapa memberikan kepadaku seekor kambing. Yang saya ketawa begini, masa anak ditukar sama kambing? Coba saudara ya, saudara nanti bisa membaca itu di Lukas 15. Kemudian begini, bapaknya ngomong begini, anakku. Saudara nanti baca Lukas 15 ayat 30, anakku. Katakan anakku Bapak Ibu. Aku itu selalu bersama-sama kamu, koma. Nanti ada tanda baca komanya itu. Anakku, engkau itu selalu bersama-sama aku. Engkau selalu bersama-sama aku, koma. Nah, orang karismatik paling suka ayat berikutnya. Segala milikku itu milikmu. Orang karismatik paling suka itu. Milik Bapa itu milikku loh. Jadi milik Bapa itu milikku. Jadi kalau Bapa penuh kelimpahan, kalau Bapa diberkati, aku lupa ayat yang anakku. Engkau itu selalu bersama-sama aku, koma. Maksud Bapak ngomong begini, waktu koma itu saya yakin bapaknya berhenti sambil menangis. Bapaknya lagi ngomong begini, apa aku itu kurang, mesti ditambah yang lain dulu. Apa aku itu kurang, mesti ditambah fasilitas dulu, harta dulu baru kamu cukup. Karena aku selalu bersama-sama kamu. Saya beritahu, waktu saya membaca ini, hati saya kemudian berkata, wow, Bapak itu cukup buat anak. Bapak itu cukup buat anak. Saya beritahu, Bapak itu segala-galanya buat kita. Yang lain itu bonus. Yang penting Bapa bersama kita itu cukup buat kita. Amin. Itu yang membuat kita kuat. Yang setuju katakan amin. Itu yang membuat kita luar biasa. Anakku, aku selalu bersama-sama kamu. Saya nggak tahu, ada yang sekarang mungkin lagi sendiri, ada yang lagi berat. Saya beritahu buat saudara, Tuhan selalu bersama kita. Dia tidak pernah tinggal. Dia harus kata. Yang saya tarik buat Bapak Ibu, kalau boleh pemain musik bisa maju ke depan ya, saya akan sebentar selesai. Roh piatu itu harus dihancurkan dalam hidup kita. Sebab ini yang menghancurkan identitas kita sebagai anak. Saya tutup dengan ini. Roh piatu apa cirinya Pak Rubin? Nah ini yang saya akan katakan buat saudara. Ya, roh piatu itu adalah roh yang susah didisiplin atau diproses. Oke. Ibrani pasal yang ke-12, bentar kita lihat. Biar musik pelan-pelan, saya akan sebentar selesai. Saudara mau jadi anak? Kondisi tidak akan semakin mudah, Bapak Ibu ya. Bahkan kalau saya harus berkata, kita sekarang bukan lagi di akhir zaman. Kita sekarang sudah di bagian akhir dari akhir zaman. Ya. Wow, saya itu kalau melihat dunia,
Bapak Ibu yang sekarang cermati media, semua negara Timur Tengah lagi dalam siaga 1 untuk berperang sekarang. Harga minyak sekarang di pasaran internasional, yang suka ngamati, saudara akan terkejut. Sudah menyentuh level 110,7 dolar per barrel. Padahal semua negara butuh minyak loh. Keuangan global makin luar biasa, kondisi di banyak negara makin luar biasa. Saudara kalau lihat nubuatan hari-hari ini, menurut saya, sampai saya ngomong sama anak saya ngomong begini, sayang, maybe you are the last generation in the world. Mungkin kamu generasi terakhir di bumi ini. Sebab memang waktunya sudah betul-betul luar biasa. Ya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan nubuatan tentang 7 masa. Tapi Bapak Ibu nanti lihat di kitab Daniel, dari pasal 1 sampai pasal 12. Coba Bapak Ibu pelajari baik-baik. Hari-hari ini saya dorong sebagai hamba Tuhan ya. Ya, saya di sini nggak hanya khotbah, ya nggak hanya soal jadwal, bukan itu. Tapi saya dorong, pelajari firman, baca sungguh-sungguh, minta Roh Kudus menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Sebab surat cinta Bapa ada pada firman Tuhan. Firman cinta itu surat Bapa buat kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dia beri kita Roh Kudus, kekuatan yang membuat kita tetap bertahan. Amin. Oh, saya puluhan tahun pelayanan. Beberapa kali tantangannya tidak gampang. Mau mati beberapa kali. Saya hari ini tetap bisa bertahan karena saya tahu Roh Kudus ada bersama saya. Saudara kalau lihatan nubuatan dari kitab Daniel 7 masa, itu tidak main-main. Dalam kitab bilangan, 1 masa itu identik dengan 360 hari. Jadi 7 kali 360, itu ketemu 2520 tahun. Total semua nubuatan tergenapi. Nah itu dimulai dari eranya Nebukadnezar, Israel ditawan, Bait Salomo diruntuhkan. 527 sebelum Masehi. Dari 500 2520 tahun secara kalau musim panas sudah dekat, waktunya sudah dekat. Yang luar biasa, arah gambaran Israel 18 Mei 1948 negara ini bertunas menjadi bangsa. Aneh, di diaspora di seluruh dunia, tapi tiba-tiba bisa menyatu. Itu campur tangan yang luar biasa dari Tuhan. Nah saudara, pohon-pohon lain bertunas. Nah pertanyaannya, kok tetap belum datang? Tapi masih ada ayat berikutnya, Yesus berkata begini, tapi angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Nah saya selidiki, satu angkatan, itu 40 tahun. Tuhan tanggal ya, saya melihat map aja, melihat apa yang nubuatan sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi dari tahun 1993, dari nubuatan 527 sebelum Masehi, total semua 7 masa itu 2520 tahun, ketemu 1993 ditambah 40 tahun. Kalau one generation 40 tahun. Kira-kira ketemu di tahun 2033. Saya tidak katakan sekali lagi Tuhan datang di tahun itu. Jangan salah sangka loh. Sama sekali saya tidak ngomong itu ya. Tapi memang kalau lihat nubuatan, semuanya ini kita ada pada masa-masa yang luar biasa. Bapak Ibu kalau saya compare lagi, Yesus lahir 3 sebelum Masehi. Dia memulai pelayanan di usia 30, kemudian mati dan bangkit. Itu 30 Masehi. After that Roh Kudus turun, gereja berdiri. Dari era Roh Kudus turun, kemudian total semuanya 2000 tahun. 30 ditambah 2000 tahun, ketemu 30-an. Berani. Tapi dari peta nubuatan yang terjadi, memang kita ada di masa-masa yang luar biasa. Makanya hari ini saya harus katakan ini, yuk kembali ke Bapa, karena kita anak-anak yang luar biasa. Nah, Ibrani pasal 12, saya selesai dengan ayat ini. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 mungkin. Saya ulangi lagi saudara, jangan salah sangka ya. Saya tidak menyebut tahun atau tanggal Tuhan datang loh. Ya, saya tadi ngitung nubuatan-nubuatan saja ya. Karena itu dari peta zaman. Saya belajar banget tentang peta zaman. Ya, sekali lagi nggak ada satupun orang yang tahu. Tapi kalau kita lihat kondisi, ini masa-masa yang luar biasa. Gereja akan dimuliakan semakin luar biasa. Sementara dunia akan terpuruk semakin luar biasa. Makanya jangan berharap sama dunia. Bapa kita pengharapan yang luar biasa. Nah Alkitab berkata begini, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Setelah ini kita berdoa. Dan sudah nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak.
anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar, bukan mengajar ya, menghajar orang dikasihinya. Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar, bukan diajar ya, dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, ayat 9, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Yang setuju katakan amin. Jadi saya beritahu buat saudara, yuk, jangan menjadi orang yang tidak mau diproses. Kalau Tuhan proses kita, itu tandanya dia mau jadikan kita anak-anak yang kuat. Amin. Kalau sekarang ini ada yang lagi diproses, ada yang lagi berat, jangan ngomel, ucapkan syukur. Sebab gini, Bapa kita tidak pernah tinggalkan kita. Tujuan kita diproses bukan dia jahat sama kita, dia sayang kita supaya kita jadi anak-anak yang tangguh menghadapi pertempuran apa saja. Kita akan kuat dan menjadi pemenang. God bless you all. Tuhan memberkati saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Shedekarapatakara. Angkat kedua tangan saudara, berbahasa roh lah saudara. Bangun manusia roh kita, menyembah dengan segenap hati. Sekenekarapatakara sandara baba. Mari yang di depan, yang di tengah, yang di belakang. Saudara berada. Hormati dia, dia Bapa kita. Tidak dibuat-buat, heart to heart, dari hati ke hati. Apapun keadaan kita, dia Bapa kita. Dia Bapa kita yang sangat dahsyat. Terus bersuara, terus sembah dia, terus sembah dia. Biar musik dengan lembut. Semua saudara bersuara. Saya tahu ada kekuatan baru. Saya tahu ada pengurapan bersama. Saya tahu dia sedang mencurahkan sesuatu. Karena kita anak-anaknya. Dia Bapa kita. Dia Bapa kita. Biar gereja menjadi pantulan hubungan Bapa dan anak. Gereja menjadi pantulan kemuliaan Bapa ada pada kita. Dunia akan melihat Bapa yang dahsyat ada pada kita. Kemuliaan Bapa yang dahsyat ada pada kita. Dimanapun saudara berada, ada kekuatan pertolongan buat kita. Sekali lagi angkat kedua tangan. Saudara boleh dongakkan kepala ke atas. Pandang dia Bapa kita. Pandang dia Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus diberikan supaya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba artinya sumber. Bapa itu sumber. Sumber yang tak terbatas. Yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Saya yakin sementara saudara sedang menyembah, dia sedang mewahyukan dirinya buat kita. Dia sedang berbicara buat kita. Saya yakin ada beberapa yang sedang dipeluk oleh kasih-Nya. Itulah kekuatannya. Itulah anugerahnya. Dia sedang berkata, anakku, aku selalu bersama-sama engkau. Aku selalu bersama-sama engkau. Itu kekuatan kita. Bapa bersama kita. Bapa bersama kita. Bapa bersama kita. Itulah kekuatan yang memampukan Yesus memenangi pertempuran di Getsemani. Itulah kekuatan yang memampukan Yesus menjalani proses di salib. Itulah kekuatan yang memampukan Yesus.
Yes Lord. Ya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Bapa. Mari katakan sama-sama. Silakan duduk. God bless you. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan, kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagimu. Kami percaya yang kami persembahkan